مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi dalam Pendidikan Agama Islam kelas 3. Oke teman-teman, hari ini Pak Fahran akan menyampaikan materi tentang peristiwa Fatu Mekah. Apa itu peristiwa Fatu Mekah teman-teman? Peristiwa Fatu Mekah ini digambarkan di dalam atau dituliskan di dalam surah An-Nasr ya teman-teman, yang artinya pertolongan. Nah teman-teman, Fatu Mekah ini artinya adalah pembebasan Mekah. Nah, pembebasan Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Ya, waktu itu adalah kaum muslimin sedang berpuasa, teman-teman. Penyerangan terjadi karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum kafir dan kaum muslim. Dia ada melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Apa itu gencatan senjata Pak Fahran? Jadi kaum kafir tidak boleh menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin pun tidak boleh menyerang kaum kafir selama 10 tahun. Nah teman-teman, jadi kaum muslimin tersebut selanjutnya, kaum muslimin mempunyai teman berperang ya, namanya adalah Bani Khuza'ah. Sedangkan kaum kafir memiliki teman berperangnya bernama Bani Bakar, teman-teman. Nah, teman berperang itu adalah jadi mereka yang membantu kaum muslimin maupun kaum kafir dalam berperang, yaitu Bani Khuza'ah dari kaum muslim dan Bani Bakar dari kaum kafir. Nah, teman-teman, ternyata Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakar yang merupakan sekutu dari kaum kafir. Nah, Bani Khuza'ah ini diserang sama Bani Bakar dan menewaskan beberapa kaum muslimin, teman-teman. Nah, setelah pertempuran yang dahsyat tersebut, Abu Sufyan, yaitu pemimpin dari kaum kafir Quraisy, ke kota Madinah untuk meminta maaf kepada Nabi Muhammad, teman-teman. Seketikanya di Madinah, Abu Sufyan, permintaan maafnya ternyata ditolak oleh Nabi Muhammad. Karena Abu Sufyan telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian gencatan senjata antara orang kafir dan orang muslim. Ternyata kaum kafir menyerang umat muslim, teman-teman. Berarti perjanjiannya dikhianati oleh Abu Sufyan. Sehingga Nabi Muhammad pun bersiasat untuk menyerang ke Mekah, teman-teman. Abu Sufyan yang maafnya ditolak oleh Nabi Muhammad, dia ternyata masuk ke dalam agama Islam, teman-teman, karena dia udah merasa kalah gitu, teman-teman. Tapi kaum kafir Quraisy yang di Mekah, dia tetap menyiapkan alat perang untuk melawan umat muslim, teman-teman. Nah, teman-teman, saat itu Nabi Muhammad bersama pasukannya yang memakai baju besi dan menaiki kuda, yaitu dibagi ke dalam beberapa pasukan ya, teman-teman. Ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Terus ada pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Al-Awwam, teman-teman. Nah, Khalid bin Walid merangsek masuk ke dalam Mekah, teman-teman. Dia bisa mengalahkan banyak orang kafir, teman-teman. Begitu juga dengan Zubair bin Awam. Dia juga merangsek masuk ke dalam kota Mekah dan mengalahkan itu orang-orang kafir, teman-teman. Akhirnya Zubair bisa masuk ke dalam kota Mekah dan menancapkan bendera umat muslim, teman-teman. Nah, segitu, teman-teman. Ternyata umat muslim kemenangannya luar biasa, teman-teman. Zubair dan Khalid pun bersujud di kota Mekah sambil menunggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Bukit Safa, teman-teman, datang ke dalam kota Mekah. Nah, seketikanya Nabi Muhammad
datang ke kota Mekah, teman-teman, Nabi Muhammad langsung melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf, Pak Fahran? Tawaf itu seperti mengelilingi Ka'bah ya. Nabi Muhammad dengan kudanya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, teman-teman, dengan membawa busur. Nah, busurnya Nabi Muhammad dipakai oleh Nabi Muhammad untuk menghancurkan berhala gitu ya, teman-teman. Nabi Muhammad, teman-teman, dia menghancurkan patung berhala dengan mengucapkan doa, yaitu Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batilu innal batila kana zahuqan, yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, Nabi Muhammad sambil membacakan doa tersebut sambil menghancurkan berhala. Apa itu artinya doa tersebut, Pak Fahran? Jadi artinya adalah yang batil, yang salah itu pasti lenyap, bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Karena ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah menghancurkan berhala, Nabi Muhammad dia membuka kunci Ka'bah ya, teman-teman. Kunci Ka'bah dibuka dan Nabi Muhammad memasuki Ka'bah dan sholat di Ka'bah, teman-teman. Setelah sholat di Ka'bah, Nabi Muhammad keluar dan berpidato, teman-teman. Berpidato seperti dia menyampaikan kepada kaum Mekah pada saat itu, kaum kafir Quraisy, yaitu bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu. Jadi dia meyakini bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang harus disembah, bukannya berhala gitu, teman-teman ya. Nah, setelah Nabi berpidato, langsung Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah, teman-teman. Siapa Bilal bin Rabah? Dia adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan, teman-teman ya. Dia azan di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seperti begitu ya azannya, teman-teman. Teman-teman, setelah perang tersebut, peristiwa Fatu Mekah, banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Ya, banyak orang-orang masuk Islam, luar biasa ya, teman-teman. Banyak orang yang jahat, yang dulunya jahat sama Rasulullah aja, dia bertobat dan masuk ke dalam Islam. Begitulah ya, teman-teman, peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan Mekah yang dipimpin oleh Rasulullah langsung. Itu benar-benar mengubah dunia, teman-teman. Banyak orang-orang yang tadinya belum Islam masuk ke dalam Islam beramai-ramai sambil membaca tahmid, tasbih, dan takbir. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi segitu cerita singkat dari peristiwa Fatu Mekah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi isi kandungan surah An-Nasr. Nah, apa itu isi kandungannya? Jadi ayat yang pertama itu pertolongan Allah selalu ada untuk orang yang beriman, teman-teman ya. Nabi Muhammad ditolong sama Allah sehingga bisa mengalahkan banyaknya orang kafir di Mekah pada waktu itu. Yang kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah ketika mendapatkan kegembiraan ya, teman-teman. Seperti Zubair bin Awam dan Khalid bin Walid. Ketika dia menang masuk ke dalam Mekah, dia langsung sujud, teman-teman ya. Dia memuji Allah, Allahu Akbar gitu ya, teman-teman. Karena saking gembiranya. Tapi kita jangan lupa harus bersyukur sama Allah kalau dikasih nikmat. Nah, yang ketiga, perintah untuk bertobat kepada Allah jika melakukan kesalahan. Contohnya apa, Pak Fahran? Yang tadinya jahat sama Nabi Muhammad, ya, dia seketika langsung masuk ke dalam Islam. Ya, dia bertobat kepada Allah, dan Allah pun walaupun dia jahat sama Nabi Muhammad, ya, dia jahat melempar kerikil, ya, dia pokoknya jahat sama Nabi Muhammad, tapi Allah tetap mengampuni dia karena Allah Maha Penerima Tobat. Oke, teman-teman, segitu saja ya materi untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.